Harganya yang tidak sesuai juknis. Kalau barangnya iya, penyedia jasanya iya, barangnya iya, Pak. Tapi harganya yang tidak sesuai juknis, gila harganya itu. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam, Bapak Aliman Haris. Gimana kabarnya, Tat? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Informasinya dulu sempat isoman ya, Tat ya? Ya, mengikuti tren saat ini ya, kebetulan juga sakit akhirnya ya psikologinya mengikuti cuaca lah bagaimanapun juga. Oke, Tat, pemirsa, saya sekarang nge-zoom dengan praktisi dan pegiat pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Ustadz Thomas. Dan kebetulan beliau salah satu dari pengurus MUI Kabupaten Bangkalan. Tat Thomas, 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir ya, bahkan ini sebetulnya sudah sering dibahas di medsos, di media dan lain sebagainya. Ada problem-problem pendidikan dari KIP, dari BOS. Dan yang paling on hari ini itu adalah BOP PAUD gitu ya, yang sekarang mengundang kontroversi. Ada yang mendukung tentang masalah pengkolektifan pembelanjaan BOP PAUD, ada juga yang justru menentang karena dianggap ini ada potensi penyelewengan keuangan negara. Sebetulnya Tato Omar sebagai praktisi pendidikan, ada apa sebetulnya pendidikan menurut yang dialami Mas Thomas, dilihat di bawah itu Mas Thomas? Pak Thomas. Iya, istilah Madura itu tidak ada asap tentu tidak ada api. Kalau ada isu-isu yang bergulir dan itu sudah ada di YouTube dan sebagainya, pasti ada problem yang terjadi di bawah. Dan tidak sedikit juga yang datang ke saya pribadi ke rumah menyampaikan hal-hal demikian. Akan tetapi protes itu belum nyampe puncak, sehingga sekarang ini masih berkeliaran di mana-mana, entah seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Ya. Jadi kata kuncinya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Oh iya, betul. Maknanya sendiri pemirsa bahwa ini yang bicara ini praktisi dan juga pegiat pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Ustadz Thomas. Dan di sisi yang lain ini adalah salah satu bagian anggota Dewan Pendidikan, tapi ini sekarang bicara berkapasitas atas nama pegiat dan praktisi pendidikan. Artinya Bang Ustadz Thomas melihat apa yang ramai sekarang ini, apinya jelas-jelas ada ya. Apinya ya. Ya, andaikan saya boleh usul kepada Bang Aliman. Usulan saya, kalau di televisi tertentu kan ada lapor Pak. Bang Aliman coba memparodikan kasus ini dalam bentuk lapor dong. Itu nanti akan ramai orang yang menyampaikan fakta-fakta. Dan itu akan menjadi fakta hukum ujung-ujungnya nanti. Saya kira demikian. Jadi saya usul coba dibuka semacam parodi lapor dong tentang kasus BUPTK ini. Pasti ramai dan pasti menarik itu nanti. Coba begitu aja dulu lah saya. Usulan saya seperti itu. Usulan menarik. Saya catat ini. Saya akan catat ini. Usulan lapor dong tentang masalah pendidikan dan lain sebagainya. Nanti itu bisa berbentuk video atau apa terserah ya Mas Ustadz ya. Wah, menarik. Ya minimal ada semacam panggung terbuka memparodikan tentang perilaku pendidikan, perilaku para pendidik dan pengambil kebijakan pendidikan di Bangkalan ini, diparodikan semacam itu nanti akan menarik dan konten ini nasional saya kira paling bagus di Bangkalan ini. Oke. Tapi kita tidak bicara itu dulu, tapi ini masukannya sangat luar biasa dan insya Allah akan ditindaklanjuti. Kembali ke persoalan yang tadi itu, ke BOP yang lagi terang, BOP PAUD ya, BOP PAUD. Sebetulnya menurut pengamatan dari Ustadz Thomas tentang masalah ini, gimana sebetulnya duduk persoalannya ini? Yang anggap informasi yang keluar yang sempat
apa namanya diungkap oleh aktivis Ahmad An-Nur, Side dan yang lain-lain, itu kan dikolektifkan bahwa ini harus beli ke ini dan lain sebagainya. Dan yang mendalangi ini sebetulnya adalah dari Dinas Pendidikan. Sempat juga Ustadz Thomas, sempat juga ada klarifikasi yang ditulis di Pena News bahwa pihak Dinas Pendidikan itu bahwa mengkolektifkan ini bukan inisiasi dari Diknas, tapi ini permintaan dari Kepala PAUD. Gimana Ustadz Thomas? Setahu saya, yang namanya belanja uang masuk pada rekening sekolah, itu kan sudah ada juknis. Sudah ada jus. Kenapa kok tidak ikut juknis itu? Kenapa kok masih ada yang apa ya? Ada yang semacam bahasa Maduranya ngatok untuk minta kolektivisasi, lalu kemudian menseragamkan sistem pembelanjaan. Sementara di juknis itu ada dan bebas belanja seperti apa sesuai harga yang kompatibel. Kalau di kolektif itu harganya nanti tidak bervariasi dan barangnya juga tidak berkompetisi, tidak kompetitif, sehingga satu harga satu paket mudah terkondisikan. Disitulah yang menimbulkan fitnah. Itu potensi permainnya di situ ya, Ustadz Thomas ya. Jadi itaku makanat tuham itu kan di situ kan, takutlah kepada hal-hal yang menimbulkan gairah fitnah. Di situ ada. Iya. Wah ini Ustadz beneran ya. Langsung ada iktibarnya ini. Luar biasa Ustadz Thomas ini. Ya, saya tidak baca. Ingat saya seperti itu. Dan saya tambahi ya bahwa ada beberapa kepala sekolah TK itu menjerit ke kami, Pak, kalau pakai CV kami itu ayunan itu harganya 2,5 juta. Tapi kalau pakai CV kolektif itu bisa sampai 6 juta. Ini kan jauh. Harganya yang tidak sesuai juknis. Kalau barangnya iya, penyedia jasanya iya, barangnya iya. Tapi harganya yang tidak sesuai juknis, gila harganya itu. Dan pihak penilai itu mewajibkan kita belanja ke CV yang mereka tunjuk, gitu. Nah, tahun kemarin kan sempat begitu juga, tahun kemarin. Nah, cuman ada beberapa CV yang memang direkom oleh IGTK itu. Tapi harganya tetap tinggi, beberapa CV itu. Tidak kompetitif lah istilahnya begitu. Nah, waktu itu saya sendiri melakukan perlawanan dan membangkang nggak mau melakukan pembelian ke CV yang direkomendasikan itu. Saya punya CV sendiri, saya mau melakukan pembelian ke CV saya sendiri, saya bilang begitu. Waktu itu akhirnya beberapa lembaga yang belum setor itu melakukan transaksi pembelian itu ke CV saya dan bikin ayunan itu 7 biji kalau nggak salah. Nah sekarang tahun ini mungkin tekanannya lebih masif dari IGTK itu sehingga hampir semua lembaga-lembaga itu ikut nurut gitu Mas. Oke, makan sudah 2 tahun ini kulit hibi ngangkui CV kulit hibi lo ngangkui CV saya tunjuk sarang penilai dan ekang mungkin aja yang saya neng kisah setahun jaden gue kan anggaran itu untuk alat bermain saya neng outdoor ini kati ayunan nih kebahalai maju benilai maju 6 juta situng sebiji 6 juta pas gula apa di TV abi neng gue situ setengah kebetulan gula ada CV TV dan ekang jangan-jangan kalau yang pakai CV-nya yang diceritakan Ustadz Thomas ini justru tidak sah dan tidak legal. Justru yang ke CV-nya yang dikolektifkan ini jelas sahnya dan jelas legalnya. Jangan-jangan begitu, enggak ya? Ya kan kategorinya sama-sama CV, sama-sama siap untuk di SPJ kan. Nanti kan dia lihat di SPJ-nya saja kan begitu. Ini kan belum muncul SPJ kok tidak disahkan terlebih dahulu kan juga jadi repot. Yang kedua,
Yang kedua, kalau pihak-pihak pemangku kebijakan juga mengkondisikan sistem pembelanjaan, ini pantas dicurigai dan pantas menimbulkan fitnah, jangan menyalahkan siapa-siapa, kan begitu. Sampai detik ini klarifikasi dan tabayun dari pihak Diknas sebetulnya sudah seperti itu, tidak ada pengkolektivisan. Justru ini yang terjadi adalah untuk memenuhi permintaan dari kepala-kepala sekolah yang menganggap kesulitan untuk membuat SPJ, kesulitan untuk membelanjakan itu. Makanya yang Diknas itu posisinya adalah membantu kepala-kepala sekolah yang tidak bisa dan tidak mampu untuk bagaimana meng-SPJ-kan belanja itu yang sempat saya dengar klarifikasi dan juga penjelasan dari Diknas. Itu kan bahasa lama dan alibi lama. Kalau memang kepala sekolah tidak punya kompetisi untuk meng-SPJ-kan, mestinya sebelum proyek ini turun, kita bikin dulu pelatihan atau diklat bagaimana cara menghadapi, cara mendapat dan cara menggunakan uang proyek ini, sehingga bukan dikondisikan setelah proyek ini turun dan berbentuk uang lalu terjadi pengkondisian. Sangat rawan sekali kalau uang itu dikondisikan dan dijadikan satu sistem serta satu pintu. Dan nanti SPJ-nya pun juga ketika ada temuan mesti ditanya, lu kenapa ini kok satu CV, kenapa ini kok satu area belanja, padahal yang belanja banyak kok tidak punya kebebasan. Padahal yang namanya belanja itu yang pertama mesti yang ditanya si pemesanan. Jadi Ustadz Thomas ini mengatakan kalau itu persoalannya mestinya pihak Diknas itu justru mengadakan pelatihan diklat bagaimana penggunaan, bagaimana merumuskan SPJ dan lain sebagainya. Itu menjadi kewajiban dan tugas Diknas untuk memahamkan itu pada kepala-kepala sekolah, kepala-kepala PAUD gitu ya maunya. Iya, memang begini, tidak boleh dikondisikan setelah uang itu cair, akan rawan fitnah, akan rawan penyelewengan juga di situ. Ya. Dan oke, Mas Thomas, Ustadz Thomas. Ya. Ini kan urusan PAUD ya, urusan BOP PAUD yang kita bicarakan ini. Kan banyak juga ya program dan kegiatan pendidikan itu yang bernama BOS, yang bernama KIP dan lain sebagainya. Urusan masalah PAUD barusan kan sudah jelas bahwa ini penting untuk dibenahi, penting untuk dirubah sistemnya, penting untuk Diknas dan pihak terkait untuk bagaimana memahamkan dan juga membuat sebuah program yang sekiranya bisa untuk memampukan kepala-kepala sekolah agar bisa melaksanakan, merealisasikan program BOP PAUD ini. Kalau program-program yang lain, Mas Thomas, bagaimana pengamatannya di lapangan sebagai pegiat pendidikan? Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau ada kepala sekolah minta pengkolektifan itu mesti ada yang nyuruh, ada yang menakut-nakuti. Pasti itu. Saya siap tanggung jawab menyatakan seperti itu. Yang benar adalah pengen kebebasan dengan pola pemberian pemahaman mandiri kepada sekolah, sehingga karena BOP ini bukan cair satu kali dalam satu seumur hidup loh, cair berkali-kali. Jadi kalau selamanya dituntun seperti ini, namanya tidak memberi edukasi penuh kepada bawahan atau pelaksana di bawah. Selalu dituntun sampai mati, nanti tertuntun terus. Lanjut, yang tadi pertanyaan yang terakhir, program-program dan kegiatan yang lain, bagaimana pengamatan dan yang dilihat di lapangan oleh Mas Thomas sebagai pegiat pendidikan? Ya, semua walaupun tidak sempurna, saya katakan belum maksimal. Ada pembenahan yang kami lakukan sebenarnya di Dewan Pendidikan itu, tapi masih saja di lapangan itu tidak sesuai dengan dengan komitmen awal bahwa PIP lah, terutama PIP itu kan tidak lagi dipegang oleh kepala sekolah rekeningnya, tidak lagi dicairkan secara kolektif oleh sekolah, akan tetapi diberikan kepada penerima bantuan berupa PIP itu. Sampai saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang pegang rekening dan dicairkan kolektif. Bank sudah komitmen bersama dengan kami, akan tetapi di bank-bank kas
tertentu masih menerima pencairan kolektif. Ini yang kami sesalkan. Ustaz Thomas, eh, persoalan KIP itu sering sandasan bahas, sering media bahas, bahkan Pak Bupati sempat merespon dulu, sempat merespon gitu ya, bahwa tentang pelaksanaan KIP, PIP dengan KIP-nya, Kartu Indonesia Pintarnya. Putus. Halo. Itu mau di ATM-kan, dan itu Pak Bupati sudah melakukan upacara simbolik ya di pendopo untuk meng-ATM-kan seluruh KIP. Dan sekarang menurut Mas Ustadz Thomas gimana pelaksanaan dari ini semua? Ya, sebagian terlaksana, cuman belum serentak maksimal. Karena memang kartu ATM itu kan produksi dari BRI Pusat, bukan Kabupaten Bangkalan, dan datangnya pun itu bentuknya box. Jadi tidak kepada menuju satu kecamatan, beberapa sekolah, menuju Kabupaten Bangkalan, jadi harus dipilah mana yang dapat, mana yang, dan kemudian dia harus diregistrasi ke sekolah, dan di sekolah itu diregistrasi lagi harus kepada person nama pemilik rekening. Di situ memang kerepotannya masih ada birokrasi yang panjang. Akan tetapi kan pencairannya itu kan tidak harus ATM, pakai rekening pun juga bisa. Jadi orang tua atau anak itu pergi ke bank untuk mencairkan sendiri kan bisa walaupun tanpa ATM. Ya. Tapi kenyataannya sekarang masih ada saja sekolah-sekolah yang justru mengkolektifkan ya Mas Thomas ya. Putus. Halo, masih banyak juga sekolah-sekolah yang sampai hari ini KIP itu dicairkan secara kolektif ya? Masih banyak, temuan saya masih banyak, pengamatan saya masih banyak, tapi saya nanti di Dewan Pendidikan itu akan mengusulkan untuk segera dibenahi bersama-sama, biar tidak menjadi polemik terus-menerus tentang PIP ini, gitu loh. Tapi tolonglah kepada pihak-pihak terkait, jangan melakukan itu lagi. Karena itu risikonya sangat berat, risiko hukum, risiko dosa. Di masa pandemi ini orang kan takut mati semua. Kenapa sih masih berani melakukan dosa besar seperti itu, kan repot. Ya. Ini kalau Ustadz begini nih pemirsa. Pemirsa Sandasan, Ustadz Thomas ini di samping memang menjadi pengurus MUI, di samping pegiat pendidikan, beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Pendidikan ya di Kabupaten Bangkalan. Meskipun hari ini berbicara dengan Sandasan tidak dalam konteks berkapasitas sebagai Dewan Pendidikan, tapi pegiat pendidikan. Mas Thomas, kita ini bisa biar menjadi sebuah pemantik, dan mudah-mudahan Mas Thomas ini membawa ke ruang rapat Dewan Pendidikan agar ditindaklanjuti oleh lembaga yang punya kewenangan yang memang bertugas untuk pembenahan terhadap pendidikan. Ustadz Thomas, silakan closing statementnya tentang persoalan dari BOP PAUD sampai ke urusan KIP dan lain sebagainya, untuk bagaimana ini agar menjadi perhatian dari para pihak terkait. Silakan Ustadz Thomas. Untuk BOP PAUD, tolong semua pengelolaan diserahkan dan dibebaskan, tapi bebas terpantau sesuai dengan aturan yang ada. Yang PIP, tolong ini kasihkan kepada pemilik rekening, penerima bantuan, biar dicairkan sendiri oleh pemilik rekening itu dengan bantuan pemberian surat keterangan dari sekolah dan petunjuk dari sekolah. Kalau memang orang desa tidak tahu, silakan lakukan bantuan untuk diantar ke lembaga ke bank tertentu untuk diambil sendiri dan dibawa pulang sendiri. Yang paling terakhir usulannya adalah, mari saya akan juga menunggu pelaksanaan parodi lapor dong tentang pendidikan di Bangkalan oleh Bapak Aliman Haris. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik agar semua bergerak dan semangat untuk pembenahan, menciptakan pendidikan Kabupaten Bangkalan lebih bermutu dan lebih bersih dari praktek-praktek penyelewengan keuangan negara, mencari keuntungan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Lapor dong aja bingko bahasa kru ya. Iya, lapor itu, dong jikot.
itu bisa jadi menjadi salah satu program spesialis. Sebetulnya citizen journalism sebetulnya sudah ada. Cuma ini lebih dispesifikasikan ke konteks pendidikan. Sip, terima kasih ya, Iya. Kak, ya. Terima kasih Langkong, banyak. langkong. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi